Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in. Nama ba'du. Kadang-kadang nak sujud tuh ora kok muni subhana rabbiyal a'la ta napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut itu disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso keriting barang. Kowe ku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud tuh ya Allah, meneh traweh sing ono 8 menit meneh aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu napa fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati rukuk. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota pitu mboten, harus ada taronnum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum rukaan sujada. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok mbek wong, niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok. Roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa? Sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kene nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud tuh senengnya bukan Nabi itu nggak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud tuh biasa wae, seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tuh nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dadutan apa sujud boten. Maksudnya itu menikmati taronnam itu. Ora kaya sujud perucut gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukaan sujada. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan, melakukan rukuk sujadan. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang, semua porosnya demi nopo sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud
waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud itu do pelo. Bu pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan batuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Gelamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mau ukurannya nganti ngecap ora roh. Pokoknya ini ukurannya ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gitu kan. Kalau nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karuan ya, wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa sya'ri rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mana kula suwun iku pentingnya wong soleh di sejarahno wong napa soleh. Para habaib sing soleh-soleh ku nak nyejarahno Nabi ku sejarah bahwa Nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Ya, tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sana rapati soleh, tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono lah nyejarano. Tapi nak sing nyejarano wong saleh, keselah tetep mulang. Wah, alim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetakno. Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran pamune wae wong wong rono pejabat yo sapa wae pokoke top manane tamune akeh bar lan ngono ae presiden menteri gubernur tamune akeh artis yo tamune akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah terus anakku lo sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal lo sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal lo niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat.
Ya bagus, kita juga nggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tolong fasik, terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara kan YouTube, kalau bukan biar no gunanya. Tapi nak kon iman ragelem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat, biaya menjadikan Islam itu di Indonesia nggak dilarang-larang, nggak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodoh ini yo bolak-balik bos watake raras pokoke bangsa. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu seneng banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditetir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung nopo? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la ta napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono 8 menit meneh aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukun apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Mergo nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Wali wong ngenteni itu loh diarani mati ramati. Akhirnya muridnya bidul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Nabi nak salat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mulai bolak-balik matur, Nabi ora digon salat kok kowe ora. Nek kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digo salat ya nggon turu niku nggon sare ku digo salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat Khadri yo kae. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Minimal 200 ayat. Kulhu mau berang ayat. 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbah wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas mau ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu walakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qattu. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah, Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal sopan ya Bilal arifna bis salat arifna bis salat masyhur arif ngekek istirahat sira Bilal nak kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpek iku istirahate iku salat. Mulan sebut wa qurratu aini bis salat tenange atiku nek kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa ya umat sing kumat ya siku jabane umat sing kumat.
Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat itu tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatmu ora tarahum ruk'an sujada sifat umatnya ngalor ngidul golek duit kuwi seneng disifati ngono gak seneng dan kalau suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi mergo syukuran surat napa sujud tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku ya elek mulane ra usah wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa sapi mulane ra usah kula nu khatam Kyai Kampe disyukuri nganti saiki ora disyukuri angen-angen ya bener disyukuri ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi tapi insyaallah kuat asline kuat bangune ra kuat sak menaki urunan 5.000 cukup golekno sapi kuru ampun kok sapi sing wis kesemper tapi kula suwun ya melane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh termasuk versi ya tiang-tiang soleh cek saking kalangan habaib cek sing kalangan ulama pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas cara seneng nabi itu khas kowe iso nyifati nabi kayak tadi laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati jajal kanjeng nabi versi wong-wong politikus malah diseru nabi itu pemersatu pan Arabik dulu Arab itu gini-gini selatan nabi iku iya sifatnya nabi tapi gue apa mbok omah ngomongno kowe sujud ora iso kok ngomong ndok dinti pertama Iqra turun ya wasjud iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik ono variasi-variasi sifat-sifat nabi yang datang kemudian ya tapi sifat permanennya ya wasjud waktari paham maksudnya paham tenan to paham ya alhamdulillah soalnya nak sing ora paham ya bebo paham ben nyenengno guru kuwi ibadah pokoke eling-eling surat Fatah sing akhir napa tarahum ruk'an sujada walahum lan ora ana te wong akeh yung dzuruna dikai tempo sapa wong akeh yumhaluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan Fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni ana sira misale inzalal adzab ing turune siksa bimiklan kufar innahum satana wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan Bismillahirrahmanirrahim Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqal la yastawun Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun Afaman kana afaman ana ta utahi wong sapa wae kana kang ana sapa man ana iku mukminan iku wong sing mukmin sing percaya kebenerane Allah lan Rasul iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku wong sing fasik utawa wong sing kafir baleni malih afaman ana ta te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir la yastawun ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik ail mukminun atekse pira-pira mukmin wal fasikun lan pira-pira fasik Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing boro-boro amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahum mongko iku berhak mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan.
Wa ti maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma kang disuguhno apa ma lidolfi krana tamu. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa wong akeh ya malu nang lakoni sapa wong akeh. Wa amal ladina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladina. Fasik ku maknane fasik. Temriki fasik bil kufri fasike kelawan kafiran. Wah ini gak apal loh, kalau kados ngaji kalau wingi, pokoknya angger fasek disebut Quran kok ahli neraka, buatan kok fasek sampean, buat ini fasek ringan nih, fasek medium nih, fasek sing ahli neraka bil kufri wat takdifi, wah apal loh, wah angger fasek kok ahli neraka, mana apa fasek kekafiran, lan fasek gorohno Allah lan apa Rasul. Tapi nak fasek koyo sampean bodoh nih, wah enteng, dah kok teras warga ijek mlebu, dah kok pager terus apa? Mlebu nggih araf nggih kecantol-cantol mungkin ngono. Mbok jongkrono sithik munduk swarga ngono. Oh, angger fase iki jelas, mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fase iki kelan nglakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to ora? Mboten. Kowe tau gorono apa Rasul? Nak bodoni kanca. Bolak balik lah. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan mau wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya. Gak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngaten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah nggih. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir, sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah niku sifatnya ora kok ora tau salah. Kula baleni malih nggih. Wong nak wis bener diridani Allah niku sifatnya ora kok gak tau salah iku ora. Nek Allah seneng kowe iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu. Engko amal elek ndelalah didadekno di sepuro sinten Allah. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misalnya ngeten, sampean ngobet wek cawe wedok. Cah itu seneng banget kowe. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawe langsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawe tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong semeneng cawe wedok banget. Tapi dia ini sukses ninggalo nopo zina. Tapi ora sukses ninggalo jawe lho to SMS-an misalnya. Tapi kok jumni halal lho ya. Wong kula ora muni halal kok mbok riwayatno halal. Niki ra ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina napa mboten niku intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu niku nukafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku di sepuro. Misale kula gubething ruhin, maksimale kan mateni. Mateni kan dosa gedhe tak hindari, mau ngenyek tok bocah kriting. Lah iku yen yo dosa ngomentari niku kan tapi luwe apik dibanding gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Wah iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa, tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere mbok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to ora? Ngrasani. Mergo nek dimpet ya dadi udun.
Tapi kulo apik timbang mateni. Misalnya kulo kiai yang jenis seperti ini, roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nono MTQ dikritik. Yo ngrasani tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ yo ngrasani kiai-kiai sing kaya kulo. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran itu buta siar, wong Islam buta siar. Wis sak muni-munine lho pokoke. Iki kan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksudnya. Lah iku disebut apa? Intajtanibu aba iromatun hauna anhu insyaallah nukafir angkum sayyatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kalau atur. Mereka ceritanya ngeten, wong nak bakate soleh, mabuk ning masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo santri. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong yo bolak-balik. Tapi kula ora tau sambat, manjen jatahe mun kadang-kadang kebodhon yo jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng budi-budi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dik niku sampai nak ngundang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah wa kasiron. Dik niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi niku iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok, kowe wong fasik kok ora ning terminal ta dalan ning masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi ojo minum gak ngregani Nabi. Aku tak ora minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Syaribul Khamri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya, memang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini yang khusyuk-khusyuk ngurungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa hen pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh iku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya mal'un. Pokoknya di kue ku khimar, kue ku mal'un. Saya masih ingat betul tagnya itu, kami ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Itu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia, fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini, falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe ya ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno, kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane duwe jadi bagi jatah anak ya ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anak ya jek roh. Kelas pirone ya jek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku lho, jek roh ora. Ijek, tapi ora iso lali rondo iku luwih anyar misalnya. Nah,
Yus ngono iku. Selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh dia. Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit. Ngamuk bojo ya demi dhuwit. Bariku mbok tabung. Ning bank ono, ning plisiran lemari ono, ning ketu ono. Hormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning ketu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng dhuwur pas pergi, lali aku, jebule wis mentek wektune dhuwur. Terus kowe tasik, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti ini. Apa iku wis persona kita iku dhaif, napa kita niku dhaif. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi, bukan berarti kita ada cinta Allah dan Rasul. Jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ono wong ra salat nekani konser selawatan, cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan, seneng nak menawa awal untuk hidayat. Nak ki fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran dan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Bagi riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus kita, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajaka syatrul masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal.
Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya buktinya apa? Dijawab oleh Quran fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya, kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tahu? Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bainas Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'i nama tuwallu fasamma wajwa itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bule baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bule terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'. Terus ketiga haram karena musaharah, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabiltu nikaha wa taswijaha bil maril matur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi
mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musuh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musuh haram, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Itu disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, terus fanis huma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat. Itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Yang enggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah, karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah, ya orangnya alim betul. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran.
Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal, mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujidul Labab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi, dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina matuwalu fatamma wajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu juga menang. Kiblat semuanya diukur dengan GPS. Terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarosdil kiblat. Memang bisa diilmoni. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun di lisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta, apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Nggak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenang. Nggak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Fasul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama, baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan, biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan, supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin Arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah.
Istilahnya bertatap muka, memangnya kita benturan. Ini bahasa, jadi seperti ini semua namanya apa? Beradab. Padahal ada yang agak samping. Ka'bah juga gitu, sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'ainama tuwallu fatamma wajhuhu itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu kan. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pecah. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Bagian riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus kita, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikulil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja berkah. Gampang sekali memahami Quran. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air, atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyyin. Ketika Futuhat Syam, Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai
tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan. Kalau di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging. Sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin nggak makan nasi. Di hari ketiga ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya ada ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi mereka tahu asbab nuzul Quran itu diturunkan dalam konteks apa, lafaz ini arahnya kayak apa, mutlak muqayyadnya kayak apa, muhkam mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak apa. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya nggak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana, itu nggak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu Nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu, saya dengan Pak Anu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Medina, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap nggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter, bukan protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena nanti jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtul ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda, grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit, sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus.
Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi, terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu, supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Tanya sama Pak On, saya ada Niko terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Jun. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang buah salah. Orang lagi Khawarij itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah di Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadhailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu istihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan toma atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sama ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu toma. Toma itu berharap dikasih orang lain. Sampean pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu hukumi orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir karena kamu tidak pernah toma. Tapi pacar kamu kok aman ditraktir terus, atau istri kamu atau mertua kamu kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu toma berharap? Toma. Maka di kitab tasawuf itu nggak ada bab kikir, yang ada bab toma. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tama. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu nggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang nggak kenal, terus lewat saja nggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal nggak tanya kan. Jadi tasawuf itu sisi unik dari terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika nggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap
Mungkin nggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa nggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering istiadah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini itu. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran, guyonannya orang tasawuf begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa, kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawai. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naksir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh dia, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditakdir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga Kiai itu ajarannya itu, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga Kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu, Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena selfish seperti ini. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan.
Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tambah harap gaji. Ini ini penting supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah, itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak, yang biasa memberi terus memberi saja. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu, karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali apa asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar, itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanisfu ma faradtum illa ayakuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Itu yang repotnya, maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang, sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah lulus. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami, yaitu tadi ayat apa itu fa'inama tuwallu fastamanu wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok gak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana itu. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi, di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina, kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit gitu. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu
Kok bisa? Nah, problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir, tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium hajar aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa, tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah wa qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu loh. Nyium hajar aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu loh, kamu hanya batu, gak mandoroti, gak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium hajar, itu tidak doa. Kalau kamu kan gak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium hajar aswad. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium hajar aswad ngomong gitu. Kan ada sound system, mungkin jadi sound system supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa kok malah ngomong gitu kan? Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul, Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji ulihadal bait kaumun qad wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu, makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari 3 kali. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki, bahunya dikelihatan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah nggak perlu, karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya, tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti itu. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah ada. Nah, di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya, misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayat di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladina kafar. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar sholat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladina kafar. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika Ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qasar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus, sudah terima aja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar begitu. Kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini.
kamu boleh mengkosor sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada, enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamaah sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamaah sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamaah itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik, diinjek. Kemudian si yang sujud tadi, wawah la yaghfiru wa laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Man dzalladzi yata'alla ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang, itu harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sama kan begitu. Nggak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilul Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, memaafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain sadidul iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah, nanti Allah pihak yang mana? Kayaknya pihak yang perempuan. Karena kasihan kan kalau cuantik dapat orang apa? Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi itu kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetapi kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, tidak wilayah kamu saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks, layinal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma biasa, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden.
Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah ya falumaya mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, kiai pantasnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa ya sudah, Allah ya falu santai. Itu rileknya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya falu. Masa jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Kira-kira jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap ya falu mayasa. Allah boleh yang firi lima yasa, udah atiku mayasa. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah ala silatihi ing atase peparing Allah. Jadi sing pertama maca silah napa? Ala silatihi ing atase peparing Allah. Mulane darani silaturahim penyambung rahim. Menan nyambung rahim iku nek iso yo ngekeki. Ora mau titip salam tok. Wong iso. Suma salam wahi mongko nuli te salam ya Allah lan iki ma'a salatihi. Ya, jadi yang pertama silah pemberian atau peparing, yang kedua apa? Salat. Ala nabi yang atasnya nabi ja kang rawuh sapa nabi bitauhid lawan beto tauhid. Waqat arolan teman-teman dadi udo aro uryanan udo apa dinu agama udo anit tauhid saking tauhid. Jadi maksudnya ketika Nabi rawuh semua yang mengatasnamakan sebagai agama niku pun terlepas saking napa tauhid. Napa waqat arad dinu anit tauhid, jadi kepada Nabi Muhammad yang datang membenahi tauhid yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun mengatasnamakan agama tapi sudah telanjang atau terkosongkan dari apa? Jadi resiko tauhid iku luwe apik timbang nuruti rasa. Mana kula bolak-balik fatwa, bolak-balik matur. Agama ora iso dikawal mek khusyuk. Khusyuk itu kadang-kadang malah ngerusak agama. Senajan to barang apik no. Kudu nomor 1 ku ilmu no. Ilmu. Kok khusyuk itu nomor 2. Misalnya contoh gampang ini. Perasaane wong khusyuk. Mana kula seneng sampean ra khusyuk. Senajan to yo ngerti ra krana ilmu. Pokoke kan mesti watak no. Watak ya turunan macam-macam. Agama nak digawa wong khusyuk iku mesti perasaane ngene. Nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Ya tak baleni nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Karena gak siap, saya ulang lagi ya, gak siap menisbatkan elek pada Allah. Tapi teori wong khusyuk ngene iki ku lali, berarti hunaka di sana agamanya Allah ini di alam raya ini ana saltonah, ana kekuasaan di luar Allah iku ora mikir. Mulane perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah mbek Mu'tazilah ngono. Dari Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan iman rukun keenam apa khairihi wa syarrihi. Iku hebatnya Islam. Islam iku agama sing paling ngidolakno Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wasemono rukun iman iku khairihi wa syarrihi min Allah. Kowe gelem ra gelem raimu elek ya kersane apa? Kowe goblok ra apal-apal ya kersane apa? Mulane kiai ora iso tegas wong kersane Allah. Mulane kiai kowe aku beda-bedane wong mergo kiai ini ahli apa? Tauhid. Ora wong goblok ya tenang. Ora santri ra jelas ya tenang. Dalil apa khairihi? Itu nak pondok unggulan apa? Oh, ribet ana santri goblok ribet. Kurang ngaji yo. Kakean manajemen apa? Benar aku iman tenan ya khairihi. Nah ketika Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar, inna Allah ta'ala naha anisari kaifa aroda. Mu'tazilah masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa? Kaifa aroda syarra wa huwa nahahu. Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu. Orang Mu'tazilah agak masuk akal. Akhirnya Imam Sanusi ngendikan berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti Allah sing jarene pangeran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya. Dewa terus gak tauhid toh? Lah iya nak goblokmu, kelirumu iku kok setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah tidak bisa mengendalikan. Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti Hollywood kok akeh maksiat, Bali akeh maksiat. Aku daerah berkutik sajane ora karep ngono, iku setan iku. Lah aku pengen lawan, gak iso, kan ribet. Senajan to sesuai nurani karepe wong Islam yumni khairihi minallah, syarrihi minasyaiton.
Tapi risikonya nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan. Semuanya cocok ra cocok kowe kudu iman khairihi wa syarrihi minallah. Nah, soal engko nak ilmu wis bener, saya ulang lagi. Soal engko nak ilmu wis bener khairihi wa syarrihi minallah. Kowe oleh bi hukmil adab. Ya saya ulang lagi bi hukmil adab, ora bi hukmil hak, bi hukmil adab. Kowe darani khairihi minallah, syarrihi dinisbatno ning setan. Tapi kowe ngomong ngono bakdo benere tauhid. Ya, sausé benere tauhid. Ya. Paham ya? Jadi kita kudu yakin khairihi wa syarrihi minallah. Senajan to sausé iku ana hukum adab. Kenapa kang rapal-apal? Mari aku ora sregep. Kadang-kadang kenapa rapal-apal? Wis turunan. Pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa. Senajan to ning atimu wis ditulis ning kodok. Paham ya? Khairihi wa syarrihi minallah. Ya eling-eling. Jadi umpama agama dikawal mek khusyuk mesti darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi gampangane pangeran ning gone Mekah sapa Allah, ning gone Madinah Allah, ning Hollywood ora Allah wong gak di kekuasaan ning kono. Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ra tauhid. Ngomong ngono iku jenenge gak. Lha iku mirip faham-faham Persia. Ya ana Tuhan Yazdan, Tuhan apa Ahruman. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, itu akhirnya jadi sanawiyah, orang yang berpaham dua mirip filsafat Yunani dhisik, ada Tuhan apa nur, ada Tuhan kegelap. Nah, agama enggak mau seperti itu. Agama kudu tauhid, khairihi syarrihi. Ya, jadi mana aku ora iso tegas mbek kowe mesum bolet wis ora iso tegas. Kene tauhide wis bener oh. Khairihi syarrihi minallah. Kowe kerinter ya kersane Allah, giyoblok ya. Kersane Allah. Paham ya? Senajan to kok ibu-ibu rontok sosiologi, rontok iso ngamati. Kenapa goblok? Mari aku rasa kenapa gak lanya? Jarang deres. Kadang-kadang ngomong kenapa turunan, kadang-kadang kurang wesel. Pokoknya gak apa-apa lah. Tapi kok kabeh hukumil adab, tetap hakikate iku khairihi wa syarrihi minallah. Paham ya? Jadi wong iku ora oleh ngawal Islam mbek khusyuk. Agama iki tau ana prahara mergo paham-paham khusyuk. Ane khusyuk itu sausé ilmu. Kaya apa rusaya agama iki tau dipimpin khawarij angger wong salah kafir wong salah. Kabeh kiai khusyuk ora iso ngaji mesti rusak. Santri wajib galail wajib diruakat kuwabe guyub banter keliru rokokan keliru angop keliru kuwabe keliru. Iya. Itu nak cara ilmu masalah. Senajan to cara adab bener ngelatih santri dalek itu bener cara adab. Cara ilmu salah. Ijabu malam yajib kriminal. Wajibno barang ra wajib ning kena ngaji sulam taufik. Termasuk dosa gede. Ijabu malam yajib wajibno barang sing ora wajib. Lha aku nuruti kepengen nang sampean salat qobliyah berarti. Barang ra tak wajib terus blas. Atau lokal tenan wis. Lokal tenan iki. Tapi tak wajib aku mesti disemprit sampai Habib Abdul Husain bin Thohir sing aran Sulam Taufik termasuk kriminal lho ning bab ilmu. Ijabu malam yajib wajib barang sing ora wajib. Anu rata-rata pondok fikih wis jarang salat qobliyah badi. Kang qobliyah sik. Bahaya kang iku ijabu yajib wajib barang. Yo repot. Maksudnya tetap ra wajib, nek iso lakoni terus. Tapi kesuwen berilmu. Ajane aku ngerti kira salat qobliyah ora krana ilmu. Cuma ana dukungane mau mergo apa? Ora oleh ijabu ma lam yajib. Lha iki ora usah nentang dalail ya apik. Tapi sekali muni wajib kudu mbok lawan, no? Lawan. Jadi resikone Islam dikawal khusyuk, ya apa? Islam itu tahu tragedi ana khawarij, napa? Kanjeng Nabi qiyamul lail lamun patang dina, bariku mboten. Umpama Nabi kok qiyamul lail traweh terus mesti dikira traweh itu wajib. Nabi direwangi gak traweh. Demi ngetokno nak mboten wajib. Tapi ya mau Nabi gak traweh tetep qiyamul lail. Nek kowe ora traweh ya ora traweh tenan iku. Jadi Nabi gak traweh iku tetep qiyamul lail. Kowe terus delok TV rokokan lho ribet. Ya tak balik nih, sebenarnya kalau suwun ini ngaji Jawarut Tauhid kitab sing mulai Al-Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadl kata sing ngitmai kitab Jawarut. Jadi memang resikonya nawa. Memang ilmu itu kadang nggak nyaman ya. Tadi kadang kita itu dukung Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah kadang ya ono bener. Mana jari Sayyidina Abdus Salam, aku itu ahli sunnah, tapi Mu'tazilah kadang ya setuju. Piye
Dekne berpendapat nguniku li husni adabihim billah. Mereka tuh kepengen sopan ambek pangeran. Sehingga darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetap kita ora anut Mu'tazilah. Engko resikone ana sanawi, ada dualitas. Ya, ada dua kebaikan yaitu dipimpin Allah, ana otoritas keburukan dipimpin setan. Nah berarti kan Allah gak kuwasa ngendhalekno syar, utawa ngendhalekno setan. Jadi kamu ini barang yang dunia kayak maksiat terus pangeran cocokan be setan menang kowe kok sal kasil. Ribet. Dunia maksiat beto ata kayak di. Akeh maksiat. Lah nek misalnya iku kehendak setan berarti kak olah kalah pangeran. Mereka keburukan. Jajal misalnya ini pondok sing lanang ambek sing ora gen. Jajal jawab. Jawab. Akeh sing ndi? Akeh sing ora lanang. Berarti terus pangeran cocokan be setan. Akeh balaku toh ora. Ribet. Tapi nak artinya apa? Ada dualitas, ada rivalitas. Iku ora oleh cara tauhid ngene iku. Nah, nek kanjeng Nabi ngendika ya sebagai khairihi wa syarrihi niku aneh Islam. Jadi Islam iku nglarang syar, ya, Islam itu nglarang syar, nglarang keburukan, tapi nak cara iman kon muni khairihi wa syarrihi minallah. Mulane agama iku ono aneh. Nah, dhewe bangun agama yo ono aneh. Lah ora aneh piye? Kondarani syariku manhiyun, sesuatu yang dilarang, tapi kondarani syariku minallah. Mbok logika kaya apa ya bingung. Mana ke santri terus ngowah-ngowah rokokan gayane kok mikir tauhid mergo piye. Ndelok kali mek bingung piye yo khairihi wa syarrihi minallah. Asyarru mamnuun, asyarru manhiyun. Tapi kok darani ira datu aku piye yo. Ya ora piye biasa wae ora mau pikir-pikir. Manjen kersane pangeran. Kowe ra elek ku jae. Karmu tak karepe pangeran. Yo kersane pangeran. Kowe yo ora kepen diwerai. Ngerti-ngerti lah wis. Yo, lan cara Sayyidina Ali ngono. Kowe nek percaya kabeh kersane pangeran, kowe lahir karepmu apa karepe pangeran? Di karepe pangeran. Kowe tau kepen lahir nggih mboten. Lah iya kabeh. Kowe tau kepen goblok. Mboten kan? Tau kepen melarat. Tapi nyatane yo melarat yo goblok wis kabeh kersane pangeran. Mane dipimpin kiai ahli tauhid kaya aku yo repot. Repote mah ora iso ngloroi santri nemen-nemen iso. Lho khairi. Serius. Kena ben pinter ya moro pondok unggulan ben diprogram terus apa? Mulai dadi mesin, dadi wong alim. Ora kok ana standar ya, Pak. Tahun pertama 10 juz, tahun kedua pokoknya ono, gak ngono didik apa? Didik. Kere santri 8 tahun rabu. Ribet. Iku wis makom tauhid to. Iku khairihi wa syarrihi. Niki kok kula seneng ana alumni lapor pegatan ya sewante. Mbah alumni ini jenengan saya teng Korea kerja ya sewante, krungu pegatan yo sewante sekuabe khairihi. Nama ada eling-eling yo. Agama iku nganggo ilmu, cocok ra cocok masuk wau. Wong iman kok khairihi wa syarrihi minallah. Lah iman ngono iku mok nggo penguatan tauhid na Allahu muridul khairi was syarri. Tapi ning bab adab, napa ning bab adab tata krama kita darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetep mbok arani bab adab. Nak mbok arani hakikat berarti setan duwe kekuasaan sing ngalahno kekuasaane Allah. Buktine maksiat luwe akeh timbang taat. Berarti setan nak ndek karep kasil terus, Allah rapati kasil. Cara tauhid masalah besar. Paham ya? Tapi cara adab terus kowe muni, kenapa kang goblok? Biasa sesuai rencana Allah. Yo repot. Yo repot tak cara. Oh repot. Tapi suatu saat iman ini penting. Suatu saat dia bojo diusir urip pemloro kudu rido Kang kabeh kersane Allah. Jadi wis ngono. Ya dadi eling-eling ya. Dadi termasuk sing dilawan Islam niku Nabi riyen bersinggungan mbek wong Persia no. Wong Persia niku cara berpikir sanawiyah lan jarene agama Masnawi. Masnawi ana rivalitas keduaan ya ana Tuhan nur, ana Tuhan kegelapan. Akhirnya ya ora tauhid wong loro napa? Loro. Eling-eling mlane agama iku ora iso mbok kawal mbek khusyuk. Kudu mbok kawal ambek ilmu. Mlane fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ora nyaratno kowe nek nglafadzno la ilaha kudu khusyuk ora ono ning Quran, tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso kang lafadzno la ilaha illallah syarat sah kudu khusyuk ora iso terus merem-merem ora iso. Iku ora ukuran. Sing diukuran nglafadzno kalimat tauhid sah nganggo ilmu. Mulane redaksine fa'lam annahu la ilaha. Ora ono Quran fakhsha kowe kudu khusyuk nang lafadzno ora iso. Lah soal kok ana guru-guru tarekah sing nang lafadzno kudu ngene ya ku ilmu tarekah tapi tetap tidak makili ilmu. Itu makili adab napa? Makili adab. Sale wong iku kudu sira madhep mulo terus nang lafadzno ngene. Gedhe ngene
Iku urusannya wong toriko, tapi tetap gue ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok gue. La ilaha illallah tuh angen-angen, gayane kok paham wae. Iku jenenge tauhid, toh? Jenenge tauhid. Eling-eling ya, jadi tetap kita yakin apa ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya ora ono musibah sing menimpa kamu apa ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah piyambak atas nama ilmu yang ngendikan terang-terangan ya di mayasa wa di mayasa. Niku pangeran ya unik. Pangeran itu terang-terangan, udah rumang samu piye no aku. Kadang ngendikannya terang-terangan. Aku itu ya di mayasa wa itu mayasa. Aku yo ngekeki hidayat sing tak kersakno, ngekeki sesat sing tak kersakno. Niku berarti Allah ketika ngendikan konteks tauhid. Tapi tentu kita dididik ada ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kullum min indillah. Jadi lha iku ono dawuh tauhid, ono dawuh adab. Ya, ana dawuh tauhid. Lah kowe masalah goblokmu yang ono kadang bertauhid, khairihi wa syarrihi min Allah, kadang yang nganggo adab. Napa kang goblok? Mari aku jarang mutolaah, ngono gayane soe nganggo adab. Paham ya? Tapi nak nganggo adab keselan yo kabeh kersane pengen. Ora repot kok kabeh kersane pengen. Nah aku pinter, berarti ra sesuai catatan Imam Mahfud. Wis ditulis Imam Mahfud goblok aku pinter. Enggak ada di kowe oleh di pilihan dulu apa? Tauhid. Sampai ada. Mana tauhid terus kesel dengan gua adab, nah adab kesel yo. Tauhid. Milah di. Ya semua kok delok-delok apa? Ya jelas eling-eling iki pentingnya ngaji tauhid. Jadi agama dhewe Mbah Mun, dhewe guru-guru kabeh ono aneh. Iku mau agama ono paradok, macam badadi nopo wariban agama ono aneh yo. Wong agama itu anti keburukan. Saya ulang lagi, agama itu anti keburukan, anti maksiat. Tapi kon ngiyakini khairi wa syarrihi minallah. Tapi tetap kondarani syarri ku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Ora usah takok, ya ngono aku. Yo bingung no sithik-sithik ora fokus pancen. Tetep luwih bingung gak di dhuwit paham. Gaya tok wong mlebu aku mikir tok itu bingung ora tok akalku. Gaya tok terus kayak dhuwit 1 juta ilang bingung. Ngomong sing muni bingung mikir tauhid ya, terus kayak dhuwit 1 juta. Ilang bingungnya tetep bingung. Hilang. Kecuali nak ngene bareng kayak dhuwit 1 juta, saku kayak dhuwit lah gak nikmat angger jawaban tauhid urung apa? Terjawab. Wis bak dhuwit iku. Nak ngono ya hebat. Ana sing ngono. Tak angkat dadi wali saiki ana. Ayo tak angkat jadi wali saya gini. Wes tak paksa, serah ditompo lah paksa namanya itu. Bocah-bocah, aku bingung mikir tauhid. Jare ning ngene, jare ning ngene. Terus kayak dhuwit 200.000 serasa akeh saja. Bingungnya hilang to. Hilang to. Hilang. Wah, itu untuk ngopi rokokan silang bingung. Bareng takok itu wis urusane pengiran santai. Bareng duwe entek, bingungnya kumat. Gayane masalah tahu, aslinya ya ora. Nah, sak kula mun ngoten, kula di dhuwit katalan namun mikir tauhid nggih nangis tenan. Kula nganti saiki dhuwit kula nggih kathah, nek mikir pangeran nangis tenan. Kowe gak iso yakin ris. Mesti angger bingung ya plus kere mah ngono. Wis ra dadi wali, ra bakal dadi wali. Ya ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Terus niki kalau kepengen khatam tapi buatan sedanten sarai kalau waca mengisi penting-penting mawon. Di tulisannya Nadoman ada yang beberapa harus dibenahi. Kata wau fak nopo wajibun taklidu habrin minhum. Nah itu mereka tulisannya khairin. Mestinya itu habrin. Mereka yang dimaksud orang pinter, no? Tapi yang mereka ditulis apa? Khairin. Sebenarnya itu apa? Habrin, no? Jadi kalau mau tidak semuanya pakai syarat. Mungkin dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.